Di kanan, danau biru kehijauan membentang tenang. Jalur ini punya pemandangan alam yang sangat indah. Tetapi, seperti yang kalian lihat, juga berliku, curam, dan cukup ekstrim. Riding di sini tantangannya banyak. Dan di sini, kalau ada apa-apa, bantuannya nggak cepat datang, guys. Jalannya kecil, guys. Jalur ini sampai Blangkejeren nanti membentang lebih dari 120 km melewati pegunungan Leuser. Jalurnya sempit, banyak tanjakan curam. Masya Allah. Kayak di dunia lain gitu. Karena seluruh indera kalian tenggelam dalam rimbunnya alam. Masya Allah. Secara teoritis, ini habitat alami harimau Sumatera. Kuatkanlah ya Allah. Kuatkanlah tubuhku ya Allah. Tapi aku sudah sampai di sini. Bukan karena aku yang kuat, tetapi doa istriku tercinta yang hebat. Ke Bandar Lampung, dan dari Bandar Lampung nyebrang ke Pulau Jawa. Halo, selamat pagi semua. Keren banget ya. Dari panasnya kota Banda Aceh, saya naik ke Takengon, kota dingin di atas awan. Jalurnya menanjak, udaranya semakin tajam, dan etape ini paling cakep sejauh ini. Menjelang maghrib, hujan deras mengguyur dataran tinggi Gayo. Udara ngedrop, pandangan saya semakin kabur, dan saya gemetar di atas motor ini. Kalian harus lihat etape sebelumnya, linknya di sini ya. Nah, sampai di penginapan, saya mabuk darat dan tersengal habis gara-gara naik tangga terlalu cepat ke lantai 3, ngikutin abang resepsionis. Jantung saya rasanya kayak mau meledak, dan saya buru-buru cari IGD di Google Map. Dengan nafas sesak, saya telepon istri, panik, dan minta bantuan towing dari Medan. Tapi, istri saya bilang, itu lambung, bukan jantung. Katanya, saya lebih kuat dari apa yang saya kira. Saya rebah di kasur, badan menggigil, nafas berat. Tidur malam itu penuh rasa takut, tubuh ini tumbang. Sejam kemudian saya bangun, minum lansoprazol. Lidah saya putih banget. Asam lambung kumat parah gara-gara saya konsumsi obat saraf. Ceritanya pernah saya bahas di video persiapan solo touring ini. Cek linknya di sini ya. Nah, pelan-pelan tubuh saya membaik. Barang bawaan saya beres dan saya malah cari kopi ke kafe penginapan. Ya, dasar saya. Motor gak jadi di towing. Masih sanggup insya Allah ngegas besoknya. Alhamdulillah. Cakep ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Setelah drama yang bikin saya babak belur tadi malam, pagi ini Takengon benar-benar kasih momen healing, guys. Bayangin, di kota asal kopi Gayo ini, udaranya dingin, atmosfer segar, dan secangkir kopi Gayo yang langsung menyambut pagi. Dan di tengah momen ini, saya cuma bisa mikir andai saja istri tercinta dan anak saya ada di sini, guys. Apalagi sarapannya, nasi gurih sama rendang yang bikin pengen ginap lebih lama lagi di sini. Dan sambil sarapan, bisa lihat sebagian sisi Danau Lutawar dari sini. Aku tahu kalian pengen di-spill kan tempat nginap saya di Takengon ini. Memang tempatnya nyaman banget, bersih dan view-nya langsung panorama kota Takengon dan Danau Lutawar. Nih aku spill sekarang. Namanya Oliver's Inn, lokasinya aku taruh di deskripsi ya. Gampang banget kamu jangkau. Ruang sarapannya ada di rooftop lantai 3. Cozy banget buat ngopi sambil lihat Danau Lutawar dan panorama kota.
Aku nginep di lantai 3 ini. Kamarnya bersih, ada water heater, toilet duduk, sabun, shampoo, dan tempat naruh barangnya juga rapi. Tarifnya cuma 250.000 per malam pas weekdays. Ini udah kali kedua aku nginep di sini. Nyaman banget walau kali ini dapat single bed. Penginapan ini recommended banget buat kalian traveler yang pengen rehat nyaman di Takengon. Walaupun parkiran motornya memang di luar, tapi tenang aja guys. Security dan resepsionisnya mengawasi selama 24 jam. Tahan Pak, udah biasa Pak. Kalau awak udah muntah-muntah itu. Biasa. Ya, situ aja Bang. Sini aja Pak ya? Iya. Oke, Ya. Pak. Apa ya Pak ya? Oke. Bang, makasih ya. Ya Pak. Oke, yuk jalan lagi. Hari ini kita akan melintasi rute impian para solo rider dan adventure bikers. Dan jalur ini dikenal sebagai Alaskanya Sumatera karena rasa sunyi dan liarnya begitu luar biasa. Riding di rute ini cukup menantang dan kalian gak punya kata-kata untuk ngungkapin keindahannya selain rasa takjub. Start dari Takengon, masuk jalur sepi tanpa sinyal, nembus hutan lebat Taman Nasional Gunung Lauser, dan finish di Ketambe, kota kecil yang jadi kawasan konservasi di Aceh Tenggara. Di kanan, danau biru kehijauan membentang tenang, dan di kiri, dinding batu dan hamparan kebun kopi menyapa. Semua ini dibingkai megah oleh pegunungan Bukit Barisan. Tempat matahari terbit terasa begitu dekat, dan setiap tikungan terasa seperti pintu menuju alam lain. Guys, cantik banget guys. Masya Allah. Kayak di dunia lain gitu. Cakepnya guys, Masya Allah. Itu di atas tuh ada pondok apa itu ya? Banyak dibangun tempat-tempat wisata ya, kayak resort, tempat camping gitu. Udah banyak diulas juga sama selebgram. Masya Allah, cakep banget itu kombinasi landscape-nya. Ada gunung yang terjal sama danau. Nah, ini tepian danaunya nih. Kita akan segera ambil jalur kiri masuk ke jalur Takengon Blangkejeren, jalur legendaris yang tersembunyi di balik indahnya pegunungan Gayo. Dan sepanjang lintas tengah Sumatera, mulai di jalur ini, saya merasa ini segmen yang paling memukau dan juga menantang. Oke guys, jalur menuju Blangkejeren ya. Awalnya kayak gini nih. Jadi kita sedikit adventurean dulu. Off-road. Masya Allah, sebelah kiri ini kopi guys. Kopi. Oke, jalannya lagi. Hati-hati, Anda memasuki kawasan tanah longsor. Cakep pemandangannya. Pelan-pelan. Ini udah buka belum nih? Kerta shop. Kalau udah buka, mau dong kita mampir. Maaf, Pertamax dalam pengiriman. Buat yang cari Pertamax kayak saya, catat baik-baik. Setelah isi full di Takengon, SPBU berikutnya cuma ada di Blangkejeren. Dan jaraknya masih berjam-jam lagi di tengah jalur yang sepi dan juga dingin. Tadi SPBU kecil itu, Pertamaxnya kosong. Untung tangki saya masih cukup sampai Blangkejeren. Insya Allah aman. Nah, kalau bensin kalian full dari Takengon tadi, walaupun bisa tetap sampai di Ketambe, saran saya, isi aja lagi di Blangkejeren. Karena antara Blangkejeren dan Ketambe, nggak ada pom bensin. Buat jaga-jaga aja untuk mitigasi kalau ada apa-apa. Dan di jalur sunyi seperti ini, satu keputusan kecil di awal bisa jadi penentu segalanya.
nyambungin Takengon ke Blangkejeren tanpa muter-muter. Ini dia jalurnya. Sepi, panjang, dingin, dan kadang tanpa sinyal. Tapi jalur ini jadi urat nadi antara dua kabupaten terpencil di Aceh. Cakep guys. Masya Allah. Cakep kali guys. Masya Allah. Kalau kalian lewat jalur ini, sebaiknya pilih-pilih musim lah. Jangan pas banget di puncak musim hujan. Sekali longsor, jalan bisa hilang dari peta. Hati-hati juga riding di sini. Sekali salah manuver, kita bisa tergelincir ke dasar lembah. Dan di sini, kalau ada apa-apa, bantuannya nggak cepat datang, Jalannya guys. kecil guys. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya. Longsor. Banyak titik longsor nih, hati-hati nih. Wih. Asik. Oh, longsor ya. Longsor guys. Ini bekas longsor, jadi jalannya tuh kayak kebagi dua gitu ya. Jalur ini sampai Blangkejeren nanti membentang lebih dari 120 km melewati pegunungan Leuser. Jalurnya sempit, banyak tanjakan curam, dan nyaris tanpa bahu jalan. Di beberapa titik lebar jalan hanya cukup untuk satu kendaraan lewat, dan kabut tebal sering muncul tiba-tiba, terutama di pagi dan sore hari. Untuk yang mau touring ke sini, fokus kalian harus penuh bro. Pemandangan di jalur ini betul-betul indah soalnya. Jadi jangan gagal fokus, salah manuver bisa fatal. Blangkejeren. Oke. Coba kita lihat dulu di peta. Oke, udah benar ya. Di salah satu segmen jalur ini, kita bisa melintasi koridor alami hutan pinus. Udara jadi lebih dingin, rasa aromanya kuat seperti kayu basah. Masya Allah. Saksikan guys. Kalian seperti nggak mendengar lagi suara mesin motor kalian karena seluruh indera kalian tenggelam dalam rimbunnya Masya alam. Allah. Ini salah satu spot paling tenang dan fotogenik sepanjang rute. Sayangnya, kondisi saya sedang drop banget saat melintasi jalur ini. Ada niat sih mau berhenti sekedar rehat sebentar sambil ambil foto, video, dan drone footage. Tapi khawatir rehat sebentar bisa berujung tertidur karena kondisi fisik saya yang lagi drop-dropnya. Tidur sendirian di sini bukan pilihan bagus, Wak. Mengingat jalur ini terdapat di kawasan liar Sumatera yang terhimpit dalam ekosistem Leuser. Teman saya dulu sempat ngambil foto saat melintasi jalur ini. Ini fotonya. Cakep kan? Oke, setelah minum-minum teh kita, sekarang kita lanjutkan kembali perjalanannya. Bismillah. Tubuh tadi sudah benar-benar drop, makanya saya mampir ke satu-satunya rest area di daerah ini. 2 jam lagi kita akan sampai di Blangkejeren, insya Allah.
Jalur ini melintasi kawasan hutan Leuser, salah satu ekosistem paling penting di Asia Tenggara. Secara teoritis, ini habitat alami harimau Sumatera, gajah liar, dan berbagai satwa endemik. Kita mungkin gak lihat mereka guys, tapi mereka bisa melihat kita. Itulah kenapa jalur ini tenang dan tetap liar. Tetapi tenang, belum ada catatan adanya interaksi negatif di jalur ini antara mereka dan manusia. Jalur ini tetap aman dilalui, asal jangan malam hari motoran kemari. Ini lebih ekstrim dari jalan Tentong itu guys. Oh, Masya Allah guys. Istirahat sebentar ya guys. Benar-benar di alam ini kawan-kawan. Dengerin suara derasnya air di sungai di bawah lembah. Masya Allah. Aku nggak nyangka bisa sejauh ini sudah. Padahal kemarin di Takengon, aku sudah mau nyerah. Aku kira jantung, rupanya lambung. Tapi aku sudah sampai di sini. Bukan karena aku yang kuat, tetapi doa istriku tercinta yang hebat. Oke guys, kita sudah sampai di kawasan yang memang sama sekali internetnya nggak ada ya. Ini benar-benar dalam hutan rimba ini. Tuh. Touring sendirian di jalur ini butuh nyali dan kondisi mental yang gak takut kesepian wak bro. Kalian harus siap keluar dari zona nyaman dan restoran mewah. Harus siap dengan apa yang ada. Hutan lindung semua ini guys, kawasan hutan lindung. Masya Allah, hutan banget. Jalur di segmen ini terus menanjak, dan ini berada di kawasan pegunungan Gayo dan Leuser, dengan titik tertingginya mencapai sekitar 2000 hingga 2100 meter di atas permukaan laut. Asik kan? Masya Allah. Fisik saya masih dalam keadaan drop, cepat lelah dan nafas masih pendek. Sepanjang jalur ini, saya benar-benar fight melawan rasa lelah dan sesak. Saya nggak bisa begitu fokus menikmati jalur ini dan suasananya. Cepat sampai di Ketambi aja, saya sudah senang banget. Sering saya merasa perjalanan ini nggak mudah guys. Saya benar-benar kepayahan, dan apa yang kalian dengar dari suara saya di mic benar-benar perasaan dan harapan saya saat melintasi jalur ini. Jika bukan Allah yang memudahkan, siapa lagi? Ya Allah, jika bukan Engkau yang memudahkan ini, maka nggak akan mudah ya Allah. Mudahkan ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Amin. Kuatkanlah aku ya Allah. Kuatkanlah tubuhku ya Allah. La yadur ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Tiap kali saya berdoa dikuatkan, Allah selalu menghadiahkan pemandangan yang spektakuler. Dan itulah obat bagi kekuatan. Di saat tubuh mau nyerah, Tuhan menampakkan pesona alam yang begitu memukau. Guys,
Saksikan guys. Masya Allah. Masya Allah. Jalur ini punya pemandangan alam yang sangat indah. Tetapi, seperti yang kalian lihat, juga berliku, curam, dan cukup ekstrim. Riding di sini tantangannya banyak. Tanjakan di sini ekstrim, sempit, dan belokan nanjaknya juga tajam. Dan saat lagi nanjak berbelok, kadang ada kendaraan lain dari depan, dan ini cukup menantang. Naik terus ini guys. Masya Allah. Depan hujan kayaknya. Naik terus. Masya Allah. Kabut rupanya. Sampai di atas ini cuacanya kan cuaca suhunya udah dingin. Karena kita mendaki terus dari tadi nih. Ini mendaki lagi nih. Masih di hutan lebat guys, hutan lindung. 40 km lagi kita akan sampai di Ruang Kenjeran ya, kira-kira 1 jaman lagi nih. Langsung turun. Alhamdulillah. Tuh kan masih kawasan hutan lindung. Longsor. Cakep ya. Masya Allah. Cakep banget guys. Airnya mengalir terus, jernih, Masya Allah. Masya Allah. Ini longsor semua ini, ya Allah. Itu yang bangun shelter di sini untuk kerja apa nggak takut ya? Sewaktu-waktu hujan kan bisa aja longsornya terulang. Masya Allah.
Masya Allah. Masya Allah. Kebun kopi. Cantik banget ya. Gayo gayo kota no tembuni sabiwani ni pi ko gayong kuina kota no hasa